Pasar keuangan Indonesia kompak menguat pada akhir perdagangan pekan lalu, sementara Wall Street mengakhiri perdagangan di zona hijau pada akhir pekan lalu. Pergerakan IHSG dan rupiah diperkirakan kembali volatile pada perdagangan hari ini, mengingat masih terdapat beberapa sentimen dan data-data ekonomi yang akan dirilis. Perang dagang, inflasi Amerika Serikat, serta persiapan lebaran menjadi penggerak sentimen pasar pekan ini. Dan untuk membahasnya prediksi pergerakan bursa pekan ini, sudah bergabung melalui sambungan Zoom praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak Yuda. Iya Pak Hans, sebelum kita memberikan prediksi untuk perdagangan pekan ini, sedikit mengevaluasi Pak perdagangan pekan lalu. Ada momentum rebound bagi IHSG dengan kenaikan sebesar 5,83% ke level 6.636. Meskipun kalau kita lihat asing masih mencatatkan aliran dana keluar mencapai 2,13 triliun rupiah di pasar reguler. Kalau Bapak lihat sebenarnya pengaruhnya dari sentimen apa ini Pak? Ya, sebenarnya ada sentimen cukup positif dari dalam negeri gitu ya, ketika pertemuan otoritas jasa keuangan bursa dengan pelaku pasar, di mana ada wacana untuk program buyback tanpa melakukan RUPS. Nah, ini jadi salah satu sentimen yang positif di pasar, artinya emiten-emiten yang merasa bahwa perusahaannya valuasinya udah terlalu murah atau under value, mereka boleh melakukan program buyback. Nah, buyback ini tentu merupakan signal ya yang diberikan oleh korporasi ya, menunjukkan bahwa perusahaannya sebenarnya valuasinya murah gitu. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa emiten ya cukup bagus, mereka mengumumkan rencana buyback mereka. Dan ini tentu menunjukkan kepada pelaku pasar bahwa valuasi mereka sudah murah, sehingga terjadilah rebound di saham-saham di dalam negeri. Tapi juga datang dari faktor luar negeri, yaitu perang tarif Donald Trump yang terlihat kemungkinan malah mengganggu ekonomi US sendiri. Nah, itu faktor-faktor yang menyebabkan kenapa pasar saham kita berhasil rebound pada pekan lalu. Kalau kita lihat sepertinya pelemahan indeks dolar ini juga seiring dengan adanya kebijakan ataupun juga dampak dari perang tarif tadi dari Amerika Serikat, kebijakan Trump. Nah, ini terjadi pemindahan alokasi aset Pak. Kalau Anda melihat ini seperti apa pada pengaruhnya atau itu akan memberikan sentimen terhadap perdagangan di market kita pekan ini Pak? Iya, di awal-awal Trump gitu ya naik jadi presiden, ketika dia mengumumkan rencana tarif gitu ya, pasar sangat khawatir gitu ya. Jadi terlihat dana itu bergerak keluar dari emerging market masuk ke advanced country terutama Amerika, indeks dolar menguat menekan rupiah dan IHSG kita. Tetapi seiring perjalanan waktu kalau kita lihat orang mulai melihat bahwa kebijakan Trump ini cuman upaya untuk melakukan negosiasi ya. Jadi menjelang penerapan tarif ada yang dicabut, dibatalkan, ditunda gitu. Itu yang dilakukan Trump. Nah, pada pekan lalu mendadak pasar mulai melihat bahwa ada tanda-tanda ekonomi US melemah. Kemudian kebijakan tarif yang Trump terapkan untuk Kanada dan Meksiko termasuk Tiongkok juga itu diperkirakan akan berbalik arah memukul ekonomi US ya. Hal ini sudah pernah saya sampaikan di CNN juga beberapa bulan lalu waktu wawancara. Saya bilang pada satu titik kebijakan tarif yang diterapkan Donald Trump akan memukul ekonomi mereka. Nah, ini yang terjadi pada pekan lalu. Jadi begitu Trump menerapkan tarif pada Meksiko, Kanada, pelaku pasar di Amerika melihat ini akan menyebabkan perlambatan ekonomi Amerika karena negara-negara lain membalas tarif Donald Trump tadi. Nah, ini menyebabkan probabilitas resesi Amerika dari tadinya diperkirakan 23% naik jadi 32%. Bahkan tahun ini diperkirakan US mungkin akan resesi akibat kebijakan tarif ini. Di sisi lain, ini juga mendorong inflasi yang tinggi yang merugikan ekonomi US. Nah, ini yang menyebabkan perubahan tadi yang menyebabkan pasar saham kita bisa menguat, sedangkan Wall Street pekan lalu melemah sebelum akhir pekan baru menguat. Berarti kalau kita melihat di pekan ini, baik itu di Amerika Serikat maupun Eropa menantikan inflation rate. Kalau tadi Pak Hans katakan kebijakan perang tarif, kenaikan tarif ini justru berpengaruh terhadap resesi dan daya beli masyarakat Amerika Serikat dan juga impor barang-barang tadi dari Kanada dan Tiongkok. Apakah ini akan mempengaruhi data market kita juga Pak? Ya, pasti ini akan ada pengaruh ya ke pasar kita ya, dan pasar juga menantikan ya untuk pekan ini. Mungkin yang cukup penting adalah IHK ya, indeks harga konsumen AS baik INTI maupun IHK highlight mereka ya, yang diperkirakan cenderung stuck pergerakannya gitu ya, tidak bisa mengalami penurunan.
Kemudian ada IHP ya, indeks harga produsen Amerika yang mungkin turun tipis saja gitu. Nah ini faktor yang diperhatikan pasar sesudah tarif diterapkan, kelihatan ya Tiongkok membalas, Kanada membalas, Meksiko membalas. Kemudian apa dampaknya kira-kira pada inflasi US? Mungkin belum terlihat pada periode sekarang, tetapi periode ke depan pasti berpengaruh. Nah di dalam negeri sebenarnya Indonesia itu kita nggak akan kena tarif langsung oleh Amerika ya diperkirakan. Tetapi dampak dari perang dagang ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan ini akan mengurangi kemampuan beli negara-negara di dunia ya membeli komoditas ya. Jadi ini akan mempengaruhi kita secara tidak langsung. Nah, ini yang menjadi sentimen di dalam negeri. Kalau Anda katakan tadi perang tarif secara tidak langsung tidak terlalu memberikan sentimen terhadap market ataupun perekonomian tanah air. Tapi kalau kita bicara mengenai perang tarif ini juga berpengaruh terhadap tadi komoditi, kemudian sektor tambang, aluminium misalkan salah satu ataupun batu bara. Bagaimana market akan mengantisipasi hal ini Pak? Terutama kalau kita melihat pemberlakuan tarif 25% terhadap baja dan aluminium akan ditetapkan Amerika Serikat, ini impact-nya juga pasti ke Indonesia. Ya, tentu kalau kita lihat sebenarnya ketika baja aluminium ditarif gitu ya, itu pasti yang terjadi adalah orang melihat inflasi akan meningkat, kemudian perlambatan ekonomi akan terjadi. Nah, ketika tarif itu diberlakukan dan serangan Trump dilakukan terhadap Tiongkok juga, apa yang Tiongkok lakukan? Dia membatasi impor batu bara mereka ya ke kawasan Amerika sendiri dari Amerika gitu. Nah, jadi akan terjadi pergeseran-pergeseran pembelian gitu yang terjadi. Memang di satu sisi kita melihat harga batu bara itu turun terus gitu ya, bahkan udah sempat di bawah 100 kemudian rebound lagi akibat kekhawatiran perang dagang ya, perlambatan ekonomi global. Tetapi di sisi lain ada peluang ya. Jadi terjadi pengalihan pembelian produk batu bara dan kemungkinan ada yang akan dibeli dari Indonesia. Seperti coking coal, itu kemungkinan akan ada pembelian dari Indonesia ya setelah terjadi perang tarif antara Tiongkok dengan Amerika. Jadi di satu sisi negatif gitu ya bagi komoditas, tetapi di sisi lain akan menimbulkan demand baru ya untuk perusahaan komoditas di Indonesia. Jadi kita harus mencermati gitu ya perang tarif yang terjadi ini ya bagaimana dampaknya, sebesar apa dampaknya pada perlambatan ekonomi global. Tetapi melihat survei yang menunjukkan resesi Amerika meningkat, kemungkinan Donald Trump akan lebih memilih jalur diplomasi ya, artinya dia akan meminta Tiongkok membeli barang dia lebih banyak untuk mengurangi tarif. Begitu juga dengan Kanada dan Meksiko ya, dia mau menekan supaya obat-obat terlarang itu tidak masuk ke Amerika ya, yang merugikan warga Amerika. Kalau dari internal Pak Hans, kita melihat pekan lalu Presiden Prabowo bertemu dengan 8 konglomerat, kemudian tadi juga ada rencana Innsbruck untuk saham-saham BUMN semua di akhir Maret masuk ke Danantara. Bagaimana ini memberikan sentimen terhadap market pada pekan ini Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini cukup positif ya. Tentu saja kemarin ketika beberapa informasi yang simpang siur terkait Danantara gitu ya, sentimennya negatif di media sosial gitu ya, tetapi sebenarnya sentimennya kurang berdasar gitu ya, artinya bank BUMN yang tergabung di Danantara itu harusnya nggak terganggu kinerjanya gitu ya, jadi bahkan akan mendapatkan sentimen positif dari kolaborasi antar BUMN sendiri gitu. Nah pertemuan Bapak Presiden Prabowo dengan konglomerat di Indonesia ini juga bagus ya, tentu saja ketika ada gonjang-ganjing yang terjadi, pertemuan tentu memberikan message yang clear ya bahwa pemerintah mendukung perekonomian gitu ya, dan ini tentu menjadi sentimen yang positif. Nah kemudian kalau menurut kita ketika BUMN digabungkan semua ke Danantara ini juga harusnya jadi sentimen yang positif ya, artinya kita menunggu gitu ya bagaimana Danantara ini bisa mengoptimalkan kemampuan investasi dia, terutama untuk mendorong hilirisasi gitu ya, karena hilirisasi itu merupakan sesuatu yang paling besar nilai tambahnya bagi perekonomian Indonesia. Ya udah waktunya kita harus mengurangi ekspor barang-barang mentah, kemudian memilih barang yang sudah diolah supaya nilai tambahnya benar-benar ada dalam negeri. Nah pada periode sebelumnya kalau kita lihat, salah satu yang mendorong surplus perdagangan di Indonesia itu adalah program hilirisasi ya. Jadi surplus perdagangan kita udah terjadi lama sekali, itu salah satunya karena
hilirisasi dan memang komoditas lagi booming pasca pandemi COVID-19 dan perang Ukraina-Rusia. Tetapi hilirisasi ini akan mendorong ekonomi kita lebih baik, nilai tambah lebih banyak di dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk masuk ke level 6 atau 7%. Pak Hans, terakhir mengenai rekomendasi saham pekan ini setelah minggu lalu IHSG itu ditopang oleh 7 indeks sektoral seperti kalau kita bicara mengenai sektor teknologi sebesar 5,14%, sektor barang baku 2,21%. Bagaimana di pekan ini Pak Hans? Ya, pertama memang kalau kita lihat ada 3 sektor yang harusnya kita cermati. Pertama adalah keuangan, gitu ya, terutama bank-bank besar yang kemarin sempat terkoreksi banyak kemudian rebound. Tetapi valuasi mereka relatif masih murah ya. Jadi seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI ini tetap jadi pilihan untuk dilakukan akumulasi gitu. Kemudian sektor yang kedua yang positif di sektor teknologi gitu ya. Memang tidak banyak pilihan di dalam negeri tetapi sentimennya positif di sektor teknologi. Yang ketiga sektor consumer good gitu ya. Karena kita di bulan puasa dan sebentar lagi ada lebaran, biasanya sektor consumer dan retail itu relatif lebih positif ya. Jadi sektor-sektor ini yang bisa dipertimbangkan untuk akumulasi. Nah, koreksi yang terjadi di pasar hari ini sebenarnya membuka peluang untuk akumulasi beli kembali ya. Artinya kalau kita melihat bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya masih bagus gitu ya, dan sentimen negatif yang terjadi di global pelan-pelan akan berkurang. Kalau kita bicara mengenai pergerakan rupiah seperti apa Pak Hans melihat kalau kita mengatakan di pekan lalu banyak sekali capital outflow keluar karena memang ada kebijakan Amerika Serikat, tapi di sisi lain perang dagang juga berpengaruh terhadap bagaimana negara-negara pengekspor komoditi ke Amerika menjaga momen untuk tidak tergesa-gesa mengingat mereka pasti kena imbas. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Ya, rupiah kelihatan masih akan cukup volatile gitu ya. Sesudah sepekan lalu ya itu melemah sampai hampir 16.600, tetapi pekan ini ya pekan lalu itu rupiah udah balik ke 16.290, 16.300 ya. Kelihatannya masih akan cukup volatile, tetapi ada indikasi bahwa dana asing itu mulai inflow masuk ke pasar kita dan harusnya dalam pergerakan global sendiri kecuali ekonomi US benar-benar strong, maka rupiah kita akan terus melemah. Jadi kalau kita lihat pelemahan rupiah itu difaktor oleh 2 hal. Pertama US dollar yang sangat strong karena ekonomi US cukup bagus. Tetapi sekarang kelihatannya nggak seperti itu lagi. Karena malah global memperkirakan US itu ada probabilitas 32% mengalami resesi akibat kebijakan perang dagang. Yang kedua adalah capital outflow yang terjadi di pasar keuangan kita. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dananya mulai berbalik arah lagi masuk ke dalam pasar keuangan kita. Jadi harusnya rupiah biarpun ada volatilitas tapi tekanan turunnya atau melemahnya relatif sudah sangat berkurang ya. Dan cenderung mungkin agak sideways di level-level saat ini. Pak Hans, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi.